Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Gabriel Ezra Prayoga dengan nomor NIM 2103116248119 akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan secara singkat dapat diartikan sebagai tempat bertumbuh atau dasar dalam melakukan kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan juga dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang harus menjadi tujuan pendidikan. Yang kedua adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian sosial budaya menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai institusi untuk memelihara kesinambungan dan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya adalah landasan ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi antara lain, melalui pendidikan, tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Sebaliknya, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini merupakan hubungan timbal balik dari hubungan ekonomi dan pendidikan. Selanjutnya adalah landasan historis atau sejarah. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktik pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan, sedangkan konsep dan praktik pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan masa lampau. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Landasan psikologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikologi yang menjadi titik tolak studi dan praktek pendidikan. Selanjutnya adalah landasan politik dan hukum atau yang biasa disebut dengan landasan yuridis. Landasan yuridis adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Seorang calon pendidik harus memahami landasan hukum dalam bidang pendidikan sebagai acuan dan pedoman agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah landasan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimulai semenjak manusia hidup. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang disampaikan dalam seminar nasional tentang sekolah ramah anak, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sekolah ramah anak atau SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin
memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan. Terdapat beberapa hambatan proses belajar untuk anak penyandang disabilitas, yaitu yang pertama adalah build environment atau yang mengacu pada ruang buatan manusia di mana aktivitas manusia berlangsung. Yang kedua adalah home, kurangnya dukungan orang tua dalam membuat adaptasi fisik untuk bermain. Orang tua membatasi bermain di rumah atau tidak mengizinkan teman untuk berkunjung dan bermain. Yang ketiga adalah educational settings, pendidikan formal, informal, dan non-formal harus menyediakan lingkungan yang aman. Sikap dan perilaku guru dapat memainkan peran yang signifikan. Guru terkadang menciptakan hambatan dengan tidak mendukung anak-anak penyandang disabilitas. Yang terakhir adalah natural environment, informasi yang tidak memadai tentang aksesibilitas fisik, sikap staf di lokasi, dan sikap orang tua. Selanjutnya adalah pemberdayaan lingkungan belajar peserta didik disabilitas. Tujuan prinsip desain taman bermain inklusif, tujuh prinsip desain taman bermain inklusif yaitu yang pertama be fair, yang kedua be include, yang ketiga be smart, yang keempat adalah be independent, yang kelima be safe, keenam be aktif, dan yang terakhir adalah be comfortable. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk bermain dan waktu luang atau rekreasi, diatur dalam UNCRC pasal 31 dan UNCRPD pasal 30. Anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.